Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan kasih karunia Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada program Renungan Pagi Awali Hari Bersama Kristus. Saudaraku, pagi hari ini mari bersama-sama kita membuka firman Kristus yang saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya yakin ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat familiar, yang sudah sering kita dengar, dan juga mungkin jadi ayat hafalan bagi kita. Tapi mari kita boleh kembali membaca dan mendapatkan berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Sungguh indah firman Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Saya beberapa waktu lalu diperlihatkan sebuah gambar dari rekan saya. Dia memperlihatkan gambar seekor domba, saudara, yang sedang tertidur di sebuah padang atau di satu tempat di mana domba ini sedang terlelap, tidur begitu luar biasa. Seakan-akan tidak pernah berpikir bahwa ada bahaya yang bisa mengancam kehidupannya, berada di padang yang luas dan terbuka seperti itu. Saudaraku, memang demikian, bahwa domba adalah seekor binatang yang dijadikan oleh Tuhan yang tidak memiliki pertahanan diri buat dirinya sendiri. Seekor domba adalah seekor binatang yang tidak seperti binatang yang pada umumnya yang memiliki tanduk, ya, yang bisa untuk mungkin menyerang musuhnya, atau memiliki kuku yang tajam yang bisa mencakar, atau gigi yang runcing yang bisa menggigit binatang yang lain. Domba tidak, sudah. Kenapa? Karena memang itulah domba. Makanya Tuhan Yesus menggambarkan kita, Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dengan kata lain, domba-domba tidak memiliki kekuatan pertahanan diri, tidak memiliki kemampuan seperti binatang-binatang yang lain. Seekor domba bukanlah seekor yang suka menyerang. Seekor domba bukanlah domba yang suka mencari mangsa, menyakiti binatang yang lain, atau memakan binatang yang lain. Tidak, saudara. Makanannya hanyalah rumput di padang. Itulah domba. Saudara, ketika seekor domba tertidur di rumput yang hijau di sebuah padang, dalam gambar itu saya melihat dia seperti tidak ada rasa takut. Tapi memang itulah mungkin yang menjadi satu kenyataan rohani bagi kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan membuat kita untuk bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Mari kita lihat ayat demi ayat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan Mazmur Daud. Berarti yang menuliskan ini adalah seorang gembala. Daud adalah seorang gembala, dan dia tahu apa peran dan fungsi dari seorang gembala, dan apa posisi dan kondisi dari seekor domba atau kawanan domba yang dia gembalakan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika gambar tadi domba yang tidur tadi, saudara,
Ya, dia mungkin tidak pernah berpikir besok aku ada makanan, tidak. Karena dia sangat yakin bahwa gembalanya tidak akan pernah meninggalkan dia. Sehingga dia bisa terlelap. Seperti perkataan dari Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini satu pengalaman dari seekor domba yang digembalakan oleh Daud. Atau pengalaman Daud sebagai seorang gembala terhadap domba-dombanya. Dia tahu dan dia selalu menyediakan yang terbaik bagi domba-dombanya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah domba-domba yang sangat dikasih oleh Tuhan. Kenapa Alkitab berkata dalam Yohanes 10 bahwa domba, kita adalah domba, dia adalah gembala, dan gembala yang baik sudah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus tidak hanya sekedar memberikan kita apa yang kita butuhkan untuk makan, minum, dan pakai, tetapi lebih daripada itu, dia sang gembala sudah memberikan hidupnya, sudah menyerahkan nyawanya untuk mati buat kita. Supaya apa? Supaya semua yang menjadi kebutuhan kita, baik secara rohani dan jasmani, dapat dicukupi oleh Dia di dalam kehidupan kita. Ia menyegarkan jiwaku. Persoalan kita seringkali kita diganggu oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, dan banyak hal, saudara. Karena takut, kita akhirnya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena khawatir, akhirnya kita menjadi sakit. Tetapi Tuhan ingin, Dia gembala yang baik, Dia ingin menyegarkan jiwa kita. Kapan jiwa saudara disegarkan? Pada saat saudara makan rumput yang hijau, pada saat saudara menikmati firman Tuhan, maka saudara akan kembali merasakan kesegaran, kekuatan dari Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika saudara memposisikan diri sebagai domba, dan saudara percaya memiliki seorang gembala, yaitu Yesus Kristus, saudara jangan takut ditinggalkan. Saudara jangan takut akan tersesat. Selama yang saudara makan adalah rumput hijau, selama yang saudara terima adalah firman Kristus, adalah firman Tuhan yang menguatkan iman saudara, yang tidak keluar dari kebenaran firman Allah ini, maka saudara tidak akan tersesat. Karena Yesus sendiri menjadi gembala yang baik untuk kita, saudara. Dan dikatakan di sini ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kehidupan adalah sebuah perjalanan, kehidupan adalah sebuah proses, kehidupan adalah sebuah keadaan yang kita alami. Seringkali kita menghadapi masa-masa sukar. Mungkin seperti saat ini kita tidak bisa keluar rumah, kita hanya berada di dalam rumah, kita melihat keadaan di sekeliling kita begitu luar biasa sedang terjadi, sakit, penyakit, wabah, virus corona yang luar biasa menghantui banyak orang. Bukan hanya menghantui, tetapi membuat orang sakit dan akhirnya meninggal. Bukankah itu kabar buruk yang kita dengarkan, saudara? Itu adalah sebuah perjalanan lembah kekelaman mungkin dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin dalam keluarga saudara sedang ada persoalan, sedang ada masalah, sedang ada kesulitan dalam kehidupan pribadi saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, studi saudara, dan semuanya. Tetapi Alkitab di sini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, di sini ada satu kekuatan yang dikatakan oleh pemazmur Daud, yaitu aku tidak takut bahaya. Artinya bahwa keadaan itu tidak bisa kita hindari, tetapi keadaan itu tidak bisa menguasai jiwa kita. Ketakutan tidak bisa menguasai jiwa kita karena kita tidak takut. Kenapa? Penyebabnya apa? Disinilah yang perlu kita terima dengan yakin. Dikatakan, sebab engkau besertaku. Tuhan bersama-sama dengan saya, dan Tuhan juga bersama-sama dengan saudara. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada dua alat di sini, gada. Gada itu seperti sebuah alat pemukul, saudara. Ya, alat pemukul ketika ada domba, ketika domba-domba itu sedang makan di rumput yang hijau seperti saya gambarkan tadi, tiba-tiba dari kejauhan secara perlahan-lahan ada pemangsa, mungkin ada harimau, mungkin ada singa, mungkin ada
binatang-binatang buas lainnya yang siap untuk memakan daripada domba-domba yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba sang gembala datang dengan gadanya dan dia memukul mundur setiap musuh-musuh yang siap menyerang domba-domba yang sedang menikmati rumput yang hijau itu. Atau mungkin bahkan di tempat kekelaman, kegelapan, ada satu ancaman bahaya. Percaya bahwa ada gada Tuhan. Ya saudara, di tengah situasi ini saya membayangkan seperti ini, bahwa kita memang tidak pernah tahu, bahkan ancaman adalah ancaman yang tidak kelihatan. Virus yang dikatakan bukan hanya ukuran mikro, bahkan nano, bahkan ada yang berkata mungkin bisa menular lewat udara. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu. Tapi justru disinilah saya mau katakan, semakin kita tidak mampu, semakin kita seperti seekor domba yang tidak memiliki pertahanan, yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki self-defense untuk menyelamatkan diri. Disitulah peran seorang gembala, yaitu Yesus Kristus. Dia melindungi kita dengan gada, dia menuntun kita dengan tongkatnya, dia memberikan hikmat kepada kita apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita, dan firman Tuhan juga tidak sekedar penuntun, tetapi dia menghibur kita saudara. Gada dan tongkat Tuhan itu bukan hanya berbicara perlindungan saja, tetapi gada dan tongkat Tuhan berbicara tentang saudara dan saya selalu merasa damai sejahtera, selalu merasa terhibur oleh karena firman yang hidup. Ketika saudara membaca firman tiap pagi, mendengar firman tiap pagi, mengawali hari bersama Kristus dengan firman Tuhan, seperti contohnya renungan pagi ini, saudara terhibur, saudara bersyukur, saudara berterima kasih apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Dan di ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Keadaan mungkin tidak mendukung, situasi tidak sedang mendukung untuk saudara mengalami kelimpahan, untuk saudara mengalami pertolongan. Tetapi Tuhan tidak pernah tertutup jalan untuk memberkati hidup saudara, mencukupi keperluan saudara, mencukupi apa yang saudara makan, minum, dan pakai. Karena kita memiliki gembala yang baik. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Luar biasa saudara. Setiap saat hidup saudara diurapi oleh Tuhan. Setiap saat ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan saudara. Ada berkat-berkat rohani yang tidak bisa saudara beli dengan uang. Saudara beli dengan uang, tidak bisa. Tetapi itu diberikan oleh Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau saudara adalah domba-domba yang dikasihi Tuhan, jangan takut bahwa kebajikan artinya kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan saudara yang mengejar itu, tapi semua yang disediakan Tuhan mengikuti saudara. Kenapa mengikuti saudara? Apa penyebabnya? Apakah karena saudara rajin ke gereja? Apakah karena saudara orang yang paling setia berdoa? Mungkin juga tidak. Tetapi penyebabnya ayat yang selanjutnya berkata, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebenarnya mau menyampaikan seperti ini. Kenapa berkat-berkat Tuhan mengikuti kita? Karena di dalam kita ada Tuhan yang tinggal. Di dalam kita ada Roh Kudus yang tinggal. Di dalam kita ada pribadinya Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Karena kita adalah bait Tuhan yang sesungguhnya. Kita boleh pergi ke gereja, kita boleh bertemu dengan teman-teman kita di sebuah tempat, dan kita anggap tempat itu baik untuk kita bertemu, dan kita katakan itu sebuah gereja. Tidak salah, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya, yaitu hidup saudara, dan saudara adalah domba-domba yang dikasihi oleh gembala yang baik. Puji Tuhan saudara, kita memiliki gembala yang baik. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, jangan takut, karena dia gembala yang baik, menyediakan, menghibur, menolong, melindungi, memberkati kita hari ini dan seterusnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu dan berdoa buat semua pendengar, buat semua pemirsa dari program Renungan Pagi ini.
dimanapun kami berada. Biarlah Engkau gembala yang baik boleh hadir dan menyatakan Tuhan kasih-Mu bagi kami. Firman-Mu digenapi. Dalam keadaan apapun kami boleh selalu melihat ada gada dan tongkat dari gembala. Ada berkat-berkat, ada padang rumput yang hijau yang selalu disediakan oleh Sang Gembala bagi kami. Kami nikmati, kami peroleh, dan kami syukuri. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari yang baru ini. Kami masuki dengan penuh sukacita karena kami memiliki gembala yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Demikian renungan kita. Sampai berjumpa kembali dalam program renungan pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel,